Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriyadi, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 8 Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Takengon Aceh Tengah dengan nomor peserta 110638000846. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025467614 pada materi Teladan Mulia Asmaul Husna, materi kelas 4 fase B semester pertama. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya? Baik, Pak. Iya. Apa ada dari kalian yang tidak datang? Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa teman-teman bersama. Kemudian, sebagai tanda kecintaan kita kepada tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Surat Al-Hujurat ayat 13. Apa ada yang masih tahu apa intisari dari pembelajaran dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Bapak ingatkan kembali inti pembelajaran pada minggu lalu tentang Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 adalah tentang keragaman sebagai sunnatullah. Kita ulang sedikit ya. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan kalian su'uban wa qabailan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Tidak lain untuk saling mengenal satu sama lain. Intinya keberagaman itu adalah sunnatullah. Kemudian pada hari ini kita akan memasuki tema yang baru, yaitu Teladan Mulia Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran Teladan Mulia Asmaul Husna, Bapak mau tanya dulu, kita semua ada nama masing-masing? Ada. Siapa yang memberi kita nama? Orang tua memberi kita nama yang terbaik menurut mereka dan merupakan itu adalah salah satu cita-cita orang tua kita kepada kita. Orang tua memberikan kita semua nama-nama yang baik. Bagaimana perasaan kita kalau kita dipanggil oleh orang tua kita dengan nada yang lembut? Anissa, seumpamanya dipanggil oleh orang tua, Anissa, apakah hati kita senang? Senang. Tapi kalau kita dipanggil dengan suara yang keras, Anissa, dengan nada yang marah, berarti pasti kita juga merasa sedih karena dipanggil dengan nada yang marah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Ya, apa artinya? Nama-nama yang baik. Tepuk tangan. Ada lagi yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Bisa nama-nama yang indah, bisa nama-nama yang bagus. Itu adalah Asmaul Husna. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran, mari kita bentuk kelompok dulu. Bentuk ke dalam 4 kelompok. Silakan.
Masing-masing ketua kelompok, mari ambil tugas kelompoknya dari depan. Kita tentukan dulu ya, yang mana kelompok 1. Di sini kelompok 1 di depan, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya, silakan ambil tugasnya. Ya. Perhatikan dulu nak, di sini ada Bapak bikin puzzle. Coba kalian susun puzzle tersebut menjadi bentuk yang sempurna. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya. Ayo coba kerjakan. Sudah siap semua nak? Sudah. Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Al-Malik adalah raja dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Maha merajai atas seluruh ciptaannya. Kekuasaannya tidak terbatas, Dia menentukan segalanya dengan sempurna. Sempurna. Kemudian kelompok 2. Kesana bukannya? Ya. Asmaul Husna artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera. Sempurna. Coba tugas kelompoknya disatukan lagi ke dalam plastik. Oke, sekarang tugas kelompok sudah dikumpulkan. Masih semangat semua? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, kalau seandainya Bapak bilang semangat 50%, jawabnya yes. Bisa ya? Coba semangat 50%. Yes. Ya, kalau Bapak bilang semangat 100%, jawabnya yes, yes. Allahu Akbar. Bisa? Semangat 100%. Yes, yes. Kita ulang dari pertama, bisa ya? Jangan salah ya. Semangat 50%. Yes. Semangat 75%. Yes, yes. Semangat 100%. Yes, yes. Iya, beri tepuk tangan semua. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran. Berarti karena semangat kita sudah 100%, kita siap mulai ya. Siap mulai? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran kita. Perhatikan anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari teladan mulia Asmaul Husna, diharapkan kita bisa menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, dan Al-Aziz. Ya, kemudian setelahnya meneladani makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah mengartikan, kemudian meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap kita masuk ke dalam materi semuanya? Sudah. Mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Sudah. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama asma'u, artinya nama-nama. Kemudian al-husna. Al-husna artinya adalah yang paling baik atau bagus. Berarti dengan demikian Asmaul Husna berarti adalah nama-nama
Jumlah Asmaul Husna berapa semuanya, Nak? 99. Namun yang kita pelajari pada hari ini hanya 5 dari nama yang 99 tersebut, yaitu yang pertama Al-Malik. Kelompok mana tadi yang dapat tugas kelompoknya Al-Malik? Ya, kelompok 1. Al-Malik adalah raja dari semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merajai atas seluruh ciptaannya. Kekuasaannya tidak terbatas, Dia menentukan segalanya dengan sempurna. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang pertama adalah dengan menjadi pemimpin yang bijaksana. Kemudian yang keempat, menahan diri dari amarah. Artinya untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, kita tidak boleh menjadi orang yang pemarah, harus menjadi orang yang pemurah dan berbaik hati. Kemudian selanjutnya Al-Qudus. Al-Qudus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha suci. Suci dari segala bentuk kekurangan, suci dari keserupaannya dengan makhluk, dan suci dari makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus ini yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan. Karena Allah Maha Suci, kita harus menjaga kebersihan diri, kemudian kebersihan lingkungan, dan menjaga kesucian hati dari iri dan dengki. Itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang maha suci. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah As-Salam. As-Salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera, menjaga lisan dari menyakiti sesama. Ingat anak-anak sekalian, dengan lidah kita bisa menyakiti orang lain, tapi dengan lidah kita juga bisa membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, selalu menciptakan suasana yang damai dan rukun ketika bersama teman dan keluarga. Capek dah? Capek? Belum. Untuk mengembalikan semangat kita, mari coba kita sama-sama tepuk semangat. Ya. Yang terakhir, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah maha mulia. Untuk mencapai kemuliaan itu, yang pertama kita harus berjuang sekuat tenaga. Kemudian yang kedua, selalu menjadi yang terbaik. Untuk bisa menjadi mulia, untuk bisa menjadi sukses, kita harus selalu berusaha menjadi juara. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari, mulai dari Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Aziz. 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Ada pertanyaan tentang Asmaul Husna? Kalau tidak ada, Bapak sekarang mau membagikan kepada kalian tugas LKPD. Tugas ini harus kalian isi. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak bagikan dulu ya. Coba perhatikan. Di sini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Gambar orang sedang bersih-bersih. Tugas kalian, ceritakan isi gambar ini sesuai dengan imajinasimu. Kemudian yang kedua, teladan Asmaul Husna yang mana yang mencerminkan kebersihan. Tadi sudah kita bahas kan? Sudah kan?
Ya, coba kerjakan. Sudah? Kalau sudah siap, kita kumpul ya. Kalau sudah siap, kita kumpul. Kita kasih tahu jawabannya. Bisa kita kasih tahu jawabannya? Apa yang mencerminkan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci? Ini dia. Al-Qudus. Dengan meneladani Al-Qudus, caranya kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan menjaga kesucian hati dari iri dan dengki. Jadi anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini ya cukup sampai di sini dulu. Sebelum kita menyudahi pelajaran ini, mari bersama-sama ketua kelas pimpin baca doa. Ketua kelas kembali. Pelajaran kita sampai di sini Bapak akhiri. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Asmaul Husna sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita sampai di sini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum